disebut metode tahapan atau step method. Ya, step method itu ada 2. Ya. Step method ini ada 2, yaitu adalah direct step dan ada standard step. Ya. Nah, dua-duanya itu berdasarkan dari persamaan energi. Ya. Jadi dari persamaan energi yang sketsa definisinya bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini definisinya ya. Di sini ada Z1, ada Z2. Jadi ini ada 2 penampang, yang penampang 1, 2. Ini muka airnya. Jadi masing-masing itu ada elevasi dasar ya. Di mana ini ada Z kecil, juga ada elevasi muka air ya. Kalau elevasi muka air itu Z-nya Z besar. Z1, Z2. Kemudian ada kedalaman aliran di penampang 1 dan 2, dan juga ada ketinggian energi kecepatan ya. V1 ke V2 kuadrat per 2G. Oke, nah kemudian di sini ada pilihan energi ya, sebesar HF, yaitu SF dikalikan delta X, dan juga ada pilihan energi minor ya, atau HE. Tapi ini total, biasanya kita menggunakan yang SF dikalikan delta X. Nah, untuk metode tahapan langsung, ya persamaannya seperti ini ya. Tapi ini ada asumsinya, jadi saluran yang ditinjau itu dibagi menjadi beberapa ruas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, kita memiliki saluran ya. Ini muka airnya misalnya seperti ini. Muka airnya. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa ruas ya. Jadi ini kita bagi ya, menjadi beberapa ruas. Nah, asumsinya adalah persamaan aliran seragam itu bisa kita terapkan pada masing-masing ruas ini gitu ya. Jadi nanti ada SF, ya SF-nya kita evaluasi berdasarkan pendekatan persamaan aliran seragam. Oke. Jadi kalau misalkan antara dua penampang, kita bisa tuliskan di sini energi di penampang 1 sama dengan energi penampang 2 plus pilihan energi ya. Nah, di sini Z1 dan Z2 itu kita bisa nyatakan sebagai S0 minus S0 delta X ya. Jadi kalau Z1 pindah ke sini kan jadi Z2 minus Z1. Karena Z2 itu lebih rendah dari Z1, maka dia minus ya. Jadi minus S0 kali delta X. Kemudian HL masih ada di sini. Ya. Nah, HL sendiri itu kita bisa tuliskan sebagai SF kalikan delta X. Oke, nah dari persamaan sebelumnya kita bisa formulasikan delta X itu adalah kedalaman aliran plus tinggi energi kecepatan di penampang 1 dikurangi kedalaman aliran penampang 2 plus tinggi energi di penampang 2 dibagi SF minus S0. Nah, SF bisa kita evaluasi berdasarkan persamaan Manning ya. Kalau menggunakan metrik ini, kalau menggunakan fit, persamaan yang kedua. Nah, oke, di sini langsung ya, contohnya. Jadi kita hitung menggunakan tabellaris ya. Jadi tadi kan persamaannya itu apa namanya? Kalau kita tuliskan ya, bahwa apa namanya? Delta X ya. Delta X itu kan sama dengan S0 minus SF dibagi, maaf, salah. Delta E ya, ini akan sama dengan delta E dibagi S0 minus SF ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini kita sebenarnya menghitung, untuk bisa menghitung delta X ini kan kita harus bisa mencari nilai SL minus SF ya. Terus kemudian kita juga harus menghitung delta E. Jadi artinya di sini sampai dengan penampang kolom 1 sampai 7 itu adalah untuk menghitung E-nya gitu ya.
urutan untuk sampai kita menghitung E. Terus kemudian kolom 8 ini adalah delta E-nya. Jadi selisih energi dari penampang sebelumnya dengan penampang yang kita tinjau. Jadi baru bisa menghitung delta E itu mulai baris kedua. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung SF-nya. SF di kolom 9 ini adalah menggunakan persamaan aliran seragam, ya. Jadi SF di sini kita hitung dengan persamaan aliran seragam. Kemudian SF rata-rata ini adalah rata-rata dari dua penampang yang berurutan. Kemudian di sini kita menghitung S0 min SF rata-rata. Jadi S0-nya kan konstan ya, dikurangi SF rata-rata. 11 ini sama dengan 10, kolom 10, ya, S0, ya, kelandaian dasar dikurangi nilai di kolom 10. Ya. Nah, maka di sini setelah kita dapat nilai, ya, setelah kita dapat nilai SE, kemudian delta E, ya, terus kemudian S0 min SF rata-ratanya kita dapat, maka kita bisa menghitung delta X, ya. Ini kan delta E atau kolom 8 dibagi kolom 11, ya. Kita dapatkan di sini. Tapi ini untuk satu interval saja. Nah, kemudian kita hitung untuk Y yang berikutnya, makin ke hilir makin berkurang, ya. Nah, akhirnya kita dapat semua delta X yang ada untuk masing-masing interval, kemudian kita jumlahkan kumulatif, ya. Akhirnya sampai dapat ini. Nah, apabila kita sudah dapat ini, kita bisa menggambarkan tadi ya, profil muka airnya itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa kita gambarkan. Oke, selanjutnya adalah standard step method ya. Nah, standard step method ini perbedaannya ya, kalau yang dengan yang direct step, ya standar ini bisa digunakan untuk penampang yang tidak prismatis ya. Perhitungannya ya karena ini metode step dilakukan bertahap. Nah, tapi bedanya dengan yang direct step adalah jarak penampangnya ini telah diketahui gitu ya. Kalau yang standard step tadi kan yang kita inputkan adalah kedalaman dari aliran gitu ya. Kalau ini yang kita tentukan adalah penampang-penampang yang telah kita ketahui jarak-jarak posisinya gitu ya. Nah, tapi nanti di situ kita akan menghitung berapa kedalamannya. Nah, bedanya dengan direct step, untuk yang standard step ini memerlukan trial error untuk setiap tahapannya. Jadi di sini lebih lama nanti perhitungannya. Tapi tentunya kalau misalkan itu di otomatis ya bisa lebih cepat. Nah, prinsipnya sama, di sini menggunakan persamaan energi ya, antara penampang 1 dan penampang 2. Z1 itu adalah muka air ya. Di penampang 1 itu akan sama dengan S0 plus delta X ditambah Y1 plus Z2 ya. Referensinya di penampang 2. Sedangkan Z2, Z besar ya, ini adalah Y2 plus Z2. HF itu adalah SF dikalikan delta X ya. Nah, kalau misalnya ini adalah penampang yang berubah terhadap jarak, maka SF-nya adalah setengah dari S1 plus S2 ya. Ini rata-rata dari kelandaian SF ya. SF di penampang 1 dan SF penampang 2 dikalikan delta X ya. Nah, kemudian selisih ininya gitu ya, persamaan energinya itu bisa kita lihat di persamaan yang ketiga ini ya. Atau jika Z besar 1 plus P1 kuadrat per 2G ini adalah H1 besar, maka H1 besar sama dengan H2 besar plus HF plus HE. Oke, nah kita hitung untuk contoh yang sama gitu ya, dengan yang sebelumnya, tapi di sini menggunakan tahapan standar ya, atau standard step. Oke. Nah, untuk yang standard step ini yang kita inputkan ya, yang kita inputkan itu adalah nilai dari ini stationnya ini sudah ditentukan ya pada penampang yang kita ketahui. Nah, yang kita inputkan itu adalah nilai dari
Z besar ya di penampang berikutnya. Nah, ini misalnya untuk perhitungan baris pertama ini kita bisa hitung secara langsung ya, sampai dengan SF-nya ya. Kemudian khusus untuk yang baris kedua, di sini kita melakukan trial error ya. Jadi nilai Z yang ada di sini itu kita belum tahu ya awalnya gitu. Jadi sebenarnya ini masih kosong ya. Baris 2 dan seterusnya ini sebenarnya masih kosong, tapi di sini kita trial. Misalnya kita masukkan nilai yang lebih tinggi dari, tentunya kan kalau dia gravitasi ya, muka air di hulunya kan lebih tinggi dari di hilir. Jadi ini misalnya 605,05. Kemudian kita hitung untuk semua ininya elemen variabelnya untuk bisa menghitung H-nya gitu ya. Kemudian dari sini kita hitung juga ya, karena ini kan kalau asumsinya seperti ini kan berarti ini H besar ini adalah H di hulu gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung apakah untuk asumsi ini akan betul apabila kita menghitung terhadap H di bagian hilirnya gitu ya. Jadi di sini kita menghitung R pangkat 43 untuk menghitung SF-nya, SF rata-ratanya berapa. Terus kemudian delta X ada di sini ya, ini diketahui delta X-nya. Terus kemudian H-nya diasumsikan 0. Nah, di sini HF-nya, HF itu kan tadi ada persamaannya ya. HF itu adalah SF dikalikan SF rata-rata kalikan delta X. Ya. SF rata-rata kalikan delta X. Jadi kita dapatkan HF. Nah, kemudian H besar di sini adalah 605,12 ini plus ya. Jadi ini kan H di hilir ya. Nah, ini kan HF-nya minus nih. Nah, ini di sini adalah H dikurangi dengan HF ya. H dikurangi dengan HF artinya ditambah ya ke arah hulu itu berapa gitu ya. Nah, ternyata di sini dapat 605,18. Nah, sekarang kita cek ya kolom 7 dengan kolom 15 ini sama enggak gitu ya. Kalau sama berarti udah klop nih gitu ya. Artinya perhitungan dari kita dari hulu ke hilir dengan hilir ke hulu gitu ya, itu klop di situ. Nah, kalau belum berarti nanti ini dicoba lagi dengan harga yang lain ya, sampai dengan bahwa kolom 7 ini sama dengan kolom 15. Nah, kalau satu baris sudah selesai, kita asumsikan lagi dengan kedalaman yang lain yang lebih tinggi dari kedalaman sebelumnya. Ya. Kita lakukan cara yang sama sehingga kolom 7 itu sama dengan kolom 15 gitu ya. Kalau udah trialnya udah sama, berarti kita akan pindah baris berikutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk setiap step itu memerlukan iterasi ya. Oke, nah ini kalau misalkan kita plotkan ya profil muka airnya. Nah, ini adalah profil dasarnya dengan memperhatikan slope ya dan juga elevasi awal. Ini adalah profil muka airnya. Ini membandingkan antara standard step dengan direct step. Jadi ini hampir sama karena kondisinya tadi kan sama ya, profil dan segala macamnya. Nah, hanya untuk yang direct step itu sebenarnya untuk yang saluran yang prismatik, untuk yang standard step itu kita bisa gunakan untuk saluran yang penampangnya itu berubah terhadap jarak gitu ya. Itu saja. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu ya. Mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita ada sesi offline. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.